Halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini sesuai popular demand dan request via komen maupun juga di TikTok, saya akan share, saya akan buka intinya aja, core inti dari soal bagaimana caranya kita ngedesain, mengkalibrasi, dan mememorize, dan lebih pentingnya tentunya bisa menerapkan set varian speed pukulan atau power pukulan yang kita bisa numerikin, yang kita bisa bikin grade-grade-nya 1, 2, 3, 4. Bahkan sebenarnya saya jelasin untuk teman-teman student yang juga udah sering datang ke sini, kita bisa kembangin sebenarnya bisa sampai 6 varian speed, 8 varian speed, tapi hari ini saya akan share sama teman-teman yang prinsip basicnya aja untuk memorizing dan gimana caranya kita bisa membuat sebuah speed atau power lepasan pukulan yang kita bisa kontrol, yang hasilnya cenderung jauh lebih konsisten, tapi kata kuncinya yang teman-teman perlu pahamin, tanpa pakai feeling. Kita bisa minimize banget unsur feeling untuk membuat si lepasan pukulan. Oke, yuk kita mulai. Oke teman-teman, pertanyaan yang prinsip dulu. Kalau kita punya di arsenal memori kita atau arsenal program fondasi kita 4 dulu ya teman-teman, 4 varian speed pukulan terkait speed atau power, apakah artinya di titik situ kita perlu membuat hafalan terhadap 4 intensitas ayunan, dari ayunan yang smooth, semi-smooth, semi-hard, sampai yang hard banget sekalian? Enggak teman-teman, saya pribadi hingga hari ini secara prinsip hanya memiliki 2 memori terkait intensitas ayunan, yaitu intensitas ayunan yang sifatnya smooth dan intensitas ayunan yang sifatnya fast atau powerful. Saya cuma punya 2 teman-teman, tapi nanti di chapter berikutnya dari video ini saya akan share gimana si 2 intensitas memori tersebut bisa kita kembangkan menjadi 4 varian program power atau speed, atau bahkan lebih sebenarnya. Nah teman-teman, tapi tentunya ketika kita bicara ranah bagaimana bisa menghasilkan arsenal speed atau power pukulan yang kita ingat dan kita tahu program persisnya apa, tapi saya bilang di awal hanya ada 2 memori tentang intensitas ayunan, tentunya si memori soal intensitas ayunan tersebut perlu kita kalibrasi terlebih dahulu. Sekarang untuk menyamakan terminologi dan istilah, untuk intensitas ayunan A yang didorongnya smooth, yang dilepasnya smooth, mari kita katakan kita gunakan istilah intensitas A. Oke teman-teman, intensitas A adalah ayunan yang lepasannya sifatnya smooth. Ya, smooth bukan deselerasi ya teman-teman, bukan teman-teman tarik kencang terus tiba-tiba teman-teman tahan, teman-teman rem di tengah perjalanan, tidak ya. Saya udah pernah katakan soal fenomena rush dan dragging, masalah timing. Jadi kita akselerasi tetap tapi dengan akselerasi yang sifatnya smooth. Oke, itu adalah si ayunan A. Sementara ayunan B ya adalah sifat bagaimana teman-teman biasa mukul dengan power ya, yang umum. Tapi tentunya di tahap sini kita akan harus kalibrasi. Nah, proses kalibrasi saya juga contohin di sini teman-teman. Ini kalibrasinya cenderung simple dan kita tidak mengejar sebuah tingkat presisi yang luar biasa. Dan bahkan secara hasil pun cenderung tidak harus sama karena meja bisa berbeda, power dari cue berbeda, dari karakter tip, dari karakter si shaft-nya sendiri, dari bobot. Belum lagi kita bicara faktor ban dan meja. Tapi orientasi contoh kalibrasi di sini yang saya pengen tunjukin sama teman-teman adalah bagaimana kita bisa cenderung menghasilkan landing bola putih di titik yang sama dengan parameter bukan diamond, tapi parameternya adalah zona teman-teman. Nah, parameter zona juga yang saya kasih sampling di sini sama teman-teman adalah acuannya 2 diamond dari short trail di ujung depan saya dan di bagian ujung dalam saya sama ada 2 bola di area 2 diamond. Ya, jadi sementara kita punya area di tengah. Jadi saya katakan misalnya ini adalah zona bawah yang dekat saya, zona tengah, dan ini adalah di zona atas. Ya, dimana artinya apa teman-teman? Prinsipnya kita cuma mentarget kalibrasi antara intensitas A dan intensitas B. Kita mengejar bahwa si bola putih harus landing terus di zona yang sama berdasarkan output dari intensitas pukulan kita. Saya contohin ya teman-teman. Nah, pertama, kita pukul tentunya center to center, diamond to diamond, kita pukul sebisa mungkin tanpa efek. Yang jadi pertanyaan adalah, ada top spin atau center sempurna atau ada draw? Preferensi saya dalam proses kalibrasi, teman-teman harus selalu pukul dalam posisi 1 tip di atas center, yang artinya ada top spinnya sedikit. Kenapa ada top spinnya sedikit, teman-teman? Karena saya menghindari tendensi untuk mendapatkan hasil pukulan roll yang sifatnya lebih objektif. Kita
akan mendorong supaya pukulan itu tidak mengintroduce unsur sliding. Jadi memang dari awal pukulan dilepas, memang bola putihnya akan langsung cenderung langsung sliding, bukan sliding, rolling ke depan. Oke teman-teman, kita akan mulai. Ini adalah kalibrasi untuk ayunan intensitas A. Sekali lagi, tempatkan bola putih di diamond. Kita akan hit dengan orientasi satu tip di atas center. Ya, jadi bukan center sempurna ya teman-teman. Jadi udah nyaris follow. Dan kita akan pukul dengan intensitas A dengan normal, dengan satu ayunan panjang. Nah, ini adalah satu ayunan panjang berdasarkan parameter saya di dot titik yang saya sharing sama teman-teman. Oke, kita lepas. Oke, teman-teman, di mana letak hasil dari ayunan A? Ayunan A, placingnya adalah satu rel, dua rel, dan masuk di zona tengah. Zona tengahnya cukup lebar ya, nggak apa-apa teman-teman. Kalau teman-teman merasa mau lebih presisi, teman-teman mau bikin grid placing yang lebih presisi, silahkan. Tapi memang di titik situ, protap dan konsistensi teman-teman akan semakin tinggi. Di sini yang saya cuma sharing adalah bagaimana membuat sebuah kesadaran soal kita punya arsenal memory speed program dan hasilnya cenderung konsisten. Tapi kalau kita bicara seberapa level presisinya, tergantung teman-teman maunya seberapa. Saya ulang sekali lagi ya teman-teman, ini adalah ayunan A, satu tip di atas center. Kita akan kejar hasil yang sama di zona center. Oke teman-teman, ya, putihnya landingnya tidak harus sama persis, tapi kita masih ada di dalam zona target kita. Ini adalah ayunan intensitas A. Teman-teman bisa pukul 3 kali, 5 kali, 10 kali, sesekali teman-teman boleh kalibrasi. Teman-teman pindah ke set venue yang baru, mejanya beda, bolanya beda. Teman-teman boleh ensure kalibrasinya teman-teman bahwa intensitas ayunan A tersebut satu panjang tarikan, satu tip di atas center, landingnya di dalam zona. Sekarang kita masuk ayunan intensitas B, yang lepasannya memang lebih kencang. Lebih ada powernya secara general. Sama, kita masuk dengan posisi satu tip di atas center. Kita akan tarik satu full swing. Tapi intensitas B kencang. Oke, kita ulang sekali lagi. Resultnya sama apa enggak? Satu tarikan, satu tip di atas center, intensitas B. Menyentuh rel bahkan. It's okay, kita masih ada di zona yang sama. Oke, ilustrasi sampel yang saya berikan sama teman-teman adalah grid yang paling basic. Ya, grid parameter untuk menghasilkan swing A dan swing B yang paling basic. Sebenarnya di titik situ, kalau teman-teman mau expand, teman-teman punya varian A, B, sampai C, artinya ada intensitas ayunan di tengah-tengah di antara A dan B tersebut. Atau mungkin teman-teman punya tipikal intensitas ayunan di atas si B tersebut yang artinya kencang banget. Teman-teman punya varian C. Bagi saya nggak masalah. Tapi yang saya bisa tekankan, yang saya bisa sharing sama teman-teman, termasuk semua setiap demo pukulan, atau sesi run out, atau sesi clearing bola, selama ini saya hanya menggunakan varian speed 1-6 sebenarnya yang dikembangin dari si 4 itu, tapi hanya berdasarkan atau bermodalkan ayunan intensitas A dan B. Tidak perlu ada yang lebih kencang lagi daripada itu, atau di tengah-tengah daripada situ. Zonanya, sweet spotnya cukup. Oke teman-teman? So, apabila teman-teman sudah punya set pukulan atau set intensitas ayunan A dan B yang sudah teman-teman kalibrasi dan konsistensi hasilnya cenderung tinggi, maka di titik situ gimana caranya si A dan B yang cuma dua varian berubah menjadi 4? Ya simple tentu ya teman-teman. Kita akan bermain dengan panjang tarikan. Ya, topiknya seru. Saya udah sempat singgung sedikit masalah short stroke, sempat soal gaya bermain, termasuk ada juga materi soal limit alami dari grip dan wrist kita yang sebenarnya harus kita mainkan. Tapi di titik sini, kenapa saya selalu menekankan sama teman-teman jangan pernah berpatok sama satu style bermain dan termasuk masalah unsur panjang tarikan atau length dari backstroke kita. Karena sebenarnya variabel terhadap yang namanya speed control dan program itu juga datangnya dari panjang tarikan. Jadi simpelnya saya akan share breakdown sama teman-teman. Speed 1, speed 2, speed 3, speed 4. Speed 1 adalah ayunan intensitas A.
tapi setengah panjang tarikan. Sementara speed 2 adalah ayunan intensitas A tapi full satu length tarikan. Dan speed 3 kembali ke setengah tarikan intensitas B, yang artinya mungkin akan ada unsur sentakan di dalamnya. Dan yang keempat adalah intensitas B tapi full satu panjang tarikan. Kita balik ke meja kalibrasi, saya akan kasih lihat sama teman-teman bedanya apa sebelum kita pukul dengan bola target. Speed 1, intensitas A, setengah tarikan, satu tip di atas center. Dimana landingnya, kitchen line, satu rail. Diamond di belakang. Ya, almost crossing, it's okay. Kita tes, kita bisa dapetin hasil yang sama apa enggak. Orientasinya teman-teman harus bisa mengejar hasil yang konsisten sempurna karena zona kalibrasinya cukup besar ya teman-teman. Saya nggak ngasih zona kalibrasi yang spesifik yang sulit kali ini. Sama, almost crossing dari si line baris bawah. Nah, speed 2 sebenarnya speed 2 sama dengan si ayunan intensitas A karena dia satu panjang tarikan full kan? Karena dia harus dua rail landing di tengah. Line 1 2. Masuk ke speed 3, intensitas B setengah tarikan. Rail atas. 2 ban. 1 rail, 2 rail, zona atas. Kita ulang. Oke, gapnya agak jauh ya teman-teman dengan result pertama, tapi kita masih masuk di zona atas parameter areanya. Oke, sekarang kita masuk ke yang terakhir, yang artinya sebenarnya sama, saya udah explain juga. Speed 4 sebenarnya adalah ayunan intensitas B yang murni, panjang satu tarikan. Dimana tadi hasilnya apa? 1 rail, 2 rail, 3 rail, 4 rail landing lagi di bawah. Landing di bawah. Prinsipnya sesederhana itu teman-teman. Kita mengcombine memori yang terbatas, nggak usah banyak-banyak soal teknik lepasan, tapi sebenarnya ketika teman-teman bermain dengan varian panjang tarikan, teman-teman akan bisa ngasilin hal yang berbeda. Sekarang saya akan showcase sedikit behavior dengan satu set angle yang sama, tapi dengan 4 speed yang berbeda. Speed 1, intensitas A, half pull. Putih di zona. Satu tip di bawah center ya teman-teman ya. Speed 2, intensitas A, 1 full pull. Satu tip di bawah center, sama. Keluar dari mark titik. Oke. Speed 3. Yang teman-teman perlu pahamin, belum tentu setiap pukulan dengan speed 1, 2, 3, 4 akan menghasilkan landing bola putih yang berbeda. Karena bisa aja dalam titik tertentu ketika saya hit, misalnya contoh di sini, satu tip di bawah center, maka slidingnya akan bisa makin berjalan. Bisa saja landingnya secara length sama, tapi tangent line-nya akan semakin bermain. Seperti contoh demo follow through yang saya tunjukin di TikTok sama teman-teman. Speed 3, half pull intensitas B. Ya. Seperti yang saya udah sampaikan ya, concern saya. Slidingnya, center stopnya akan lebih bermain di length sekitar 2 diamond diagonal ini, teman-teman. Dimana tangent line-nya dia nggak ngehit rail, tapi hampir ngehit ke center pocket. Sementara kita lihat untuk di 4. Intensitas B, satu tarikan panjang full, satu tip di bawah center. Roll-nya berbeda. Sekian teman-teman, ilustrasi pendek atau boleh dibilangnya spilan singkat
dari versi kita di sini di academybiliard.id soal bagaimana menciptakan setiap pemain agar dapat memiliki arsenal power atau speed pukulan yang sifatnya unsur feelingnya kecil. Kita bisa minimize unsur feeling, tapi berdasarkan protap dan acuan-acuan fondasi tertentu, kita akan bisa menghasilkan sebuah speed program atau positioning play yang sifatnya lebih konsisten dan semoga semakin lama semakin presisi. Untuk teman-teman yang bertanya, kok variannya cuma 4? Yang 5-6-nya ada di mana? Atau untuk teman-teman yang mungkin lihat secara sampel tadi berdasarkan result, teman-teman bisa ngelihat antara result baik rolling stop ball maupun tangent antara 1-2, khususnya antara 2 ke 3, kenapa kelihatan ada gap? Atau antara 1 dan 2 ada gap? Gimana caranya saya membuat si speed program itu punya increment yang sedikit lebih halus lagi? Artinya misalnya di sini di titik sini, kalau misalnya ada bertanya, kok 1/2-nya mana? Atau 2/2-nya mana? Atau ada nggak 2/4? Atau kalau 1 itu ada bisa lebih rendahnya lagi nggak? Di titik sini teman-teman, saya pilih untuk tidak jawab untuk kali ini dulu. Ya, saya harap mungkin ketika nanti teman-teman ada yang banyak bertanya lewat komen dan komunikasi kita di sosmed ke depan, mungkin saya akan breakdown lagi metodenya gimana. Tapi intinya, kita baru memainkan 2 dasar memori intensitas ayunan dengan 2 varian panjang tarikan. Teman-teman sadar kan, di teknik lepasan ada banyak banget lagi varian-varian yang kita bisa gunakan. Unsur ada backstop dan tidak ada backstop. Satu ayunan pendulum sempurna dengan menempatkan backstop. Kita belum bicara masalah utilisasi wrist seperti apa. Karena kita juga belum bisa bicara, saya udah sempat kasih sneak peek-nya sedikit sama teman-teman di TikTok, follow through behavior. Yang artinya follow through secara timing itu punya korelasi dengan lepasan grip di ujung waktu passive final swing seperti apa. Itu juga akan bisa menghasilkan output lepasan yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, ketika teman-teman combine dengan varian-varian dasar yang sudah saya mention, semestinya nanti teman-teman akan bisa expand sendiri. Si 4 varian dasar itu, ya tadi saya bilang, bisa jadi 5, 6, 8, atau bahkan sampai 10. Selamat bereksperimen, selamat berlatih. Tapi kalau bisa teman-teman curious, mungkin pengen tatap muka, kita sharing diskusi ilmu langsung sama saya, platform academybiliard.id ataupun drbiliard.id akan launching sebentar lagi. Ditunggu. Sampai ketemu di video berikutnya. Like, comment, and subscribe. Bye.